Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, NIM 105190094, kelas IP 5C. Di sini saya akan membahas sejarah konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 25 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan Dokuritsu Zunbi Chiyosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Sejak saat itu, Jepang memandang bangsa Indonesia dengan sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan berbagai keputusan. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam-macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda satu pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959,
yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.